يا مولد قدها وعيد وإقبالا في وصله يبلغ المشتاق آمالا يا منتهي الحب في وهو جوالا وبهواه جفا أهلا وأضلالا يا مولدا قد هوى يا مولدا قد هوى يا مولدا قد هوى عند وإقبالا في وصله يبلغ المشتاق آمالا يا مدعي الحب في وهو جوالا وبهواه جفا أهلا وأضلالا يا مولدا قد هوى يا مولدا قد هوى A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah, luar biasa di studio, ramai banget. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini Masya Allah, saya mau tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu, suka iri nggak Bu ya? Kalau misalnya tetangga kita dapat rezeki, ngiri nggak Bu? Bohong kalau nggak ngiri ya Bu ya. Ini ya Masya Allah luar biasa. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih juga kepada tim Narawis Nurul Amal Bulak Macan Bekasi Utara ya. Yang tadi udah opening, tepuk tangan lu dong. Luar biasa, mainnya semangat banget tadi. Coba saya mau tanya juga sama main Marawis. Bu, ada yang ngiri nggak Bu kalau tiba-tiba teman Marawisnya nih ada yang beli mobil baru? Pasti ya Bu ya. Ini jujur nih. Tadi di sini nggak jujur. Ngiri nggak Bu? Pastilah. Iya. Sama-sama main. Iya. Dibagi rata. Kok dia bisa beli mobil? Masya Allah luar biasa. Tapi kita kadang-kadang gak sadar. Kita ngiri aja mau rezeki orang. Padahal Allah ngasih kita rezeki setiap hari itu luar biasa. Banyak banget. Hari ini kita mau bahas ya. Tema yang kita angkat hari ini adalah mana rezekiku ya Allah. Temanya tuh mengeluh kayaknya Bu ya. Apa Bu temanya Bu? Mana rezekiku ya Allah. Perasaan udah doa terus tapi kok rezekinya nggak dapet, tetangga kita malah yang dapet. Nah nih yang pertama nih, sebelum kita berbicara lebih banyak, coba kita dengarkan penjelasan yang awal ini oleh Ustadz Maulana. Pak Ustadz mohon izin. Kaget saya. Pak Ustadz, tolong dijelasin kepada kita nih, bicara masalah makna atau hakikat rezeki di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa sih? Mohon izin waktu, silakan. Coba. Oh coba. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Hari ini kita semangat sekali. Karena hari ini kita lagi bahas masalah rezeki. Pasti yang di rumah juga lagi penasaran. Apa sih itu rezeki? Karena banyak orang salah paham tentang rezeki. Betul? Karena kekayaan itu ada 5. Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya damai, dan kaya nikmat. Ini sebenarnya 5 ini yang harus ditelaah karena banyak orang salah paham tentang itu. Banyak orang tidak punya duit, tapi banyak nikmatnya. Betul tidak? Banyak orang punya banyak kerjaan, banyak karunianya, tapi belum tentu ada rezekinya. Kan betapa banyak orang kaya tidak bisa makan daging karena kolesterol. Sementara orang miskin dimakan semua. Betul tidak? Rezekinya banyak, tapi hartanya kurang. Jadi mana? Apa yang dimaksud dengan rezeki? What? Benar kan?
Betul Pak Ustadz, what? Iya. Apa yang mana itu rezeki? Jangan salah paham. Ada 3 yang sudah diatur oleh Allah sejak zaman azali. 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan sudah diatur itu 3. Rezeki, jodoh, ajal. Tuh 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Berarti sudah diatur. Terus minta, mana rezekiku? Mana rezekiku? Rezeki itu adalah pemanfaatan. Harta itu kepemilikan, rezeki itu pemanfaatan penggunaan. Makanya rezeki itu ada 3. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Betul? Kemudian di atasnya rezeki ada namanya karunia, fadlika, karunia. Allahumma ftah li abwaaba fadlika. Makanya kalau kita keluar rumah itu bisa baca itu. Bukalah pintu karuniamu. Maaf, Ustadz bukan manggil saya? Bukan. Oh bukan ya, saya duduk lagi kalau gitu. Saya pikir manggil saya tadi Pak. Karunia. Oh alhamdulillah. Alat untuk mendapatkan rezeki. Makanya orang punya ilmu banyak rezekinya itu. Karena dia memiliki alatnya. Kenapa ibu ketawa? Ada alatnya yang miliki ibu. Makanya ada usaha bu. Lebih baik dikasih modal daripada dikasih harta. Milih pancing atau umpan? Milih pancing. Dapat ikan atau dapat uang atau semir? Semir. Kalau semir menghasilkan. Tapi kalau kita kasih uang, lebih baik pekerjaan deh. Daripada dikasih duit. Ternyata di atas itu semua ada lagi tentram. Betapa banyak orang meninggalkan negaranya karena tidak aman. Padahal dia punya rumah gede di sana, punya gedung, punya harta, tapi ditinggalin. Sama, orang punya banyak kos-kosan, banyak kos-kosannya, banyak rumahnya, tapi dia tidak pernah tinggal di kosan. Karena pemiliknya tidak mungkin tinggal di kosan. Betul tidak? Berarti bukan rezekinya orang yang tinggal di kosan. Ada peternak ayam, beli makanan ayam. Saya yakin peternak itu tidak pernah makan makanan ayam itu. Bukan ayam. Berarti rezekinya sang ayam. Iya, jamaah. Ternyata parauhu wa raihan wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. Itulah dalam surah Al-Waqiah ayat 89. Makanya kalau kita keluar rumah baca itu 11 kali. Parauhu wa raihan wa jannatun naim, baca itu 11 kali. Kenapa? Dengan itu kita bisa memotivasi untuk mendapatkan kebaikan. Ibu, pernah dengar Al-Waqiah itu surahnya rezeki? Betul tidak? Ternyata di sana ada 8 rezeki yang dibahas di situ. Di mana itu? Di mana itu? Di mana Pak Ustadz? Nanti dibahas. Oh gitu. Makanya tapi saya jangan senang. kemana-mana. Iya Masya Allah luar Karena biasa kita nih. lagi bahas rezeki. Kalau sampai ketinggalan Rezeki kita rugi. banyak. Bener. Sebentar Pak Ustadz, tadi saya mau ulang Apa, lagi apa, dulu. apa? Kalau kita bicara masalah harta, belum tentu itu rezeki kita. Iya. Karena rezeki kita itu ada 3 tadi apa? Yang kita pakai, yang dipakai, yang dipakai, yang disedekahkan. yang Kan tanya ibu-ibu kalau pengajian bungkus kue. Oh iya benar. Sampai di jalan tumpah. Benar. Atau nenek-nenek Bener. ngumpetin kue buat cucunya. Itu harta disimpan tuh. di lemari. Betul tidak? Harta. 5 hari baru ketahuan. Busuk. Berarti bukan rezekinya. Iya benar. Itu. Benar, Masya Allah. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana dong. Waduh senang banget deh. Pak Ustadz nanti kita bahas lagi Pak Ustadz ya. Ini Alhamdulillah Masya Allah luar biasa nih hari ini nih buat jamaah yang ada di rumah. Dan juga jamaah yang ada di studio. Kita kehormatan nih. Datang seorang penulis, ada motivator juga dia nih. Buku-bukunya itu best seller di toko-toko buku. Wow. Ada siapa? Ada Mas Ipo Santosa. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita kalau kedatangan motivator gini rugi loh Bu. Kalau sampai kita nggak nanya-nanya karena dia ini penulis yang luar biasa Bu. Bukunya laku di mana-mana. Dan dia mengajarkan juga kepada kita bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang baik dan benar. Wih Masya Allah. Mau dapat rezeki Bu? Mau banget apa mau aja? Mau banget kalau gitu langsung aja kita dengerin ya. Ada nih Mas Ipo nih memberikan pembahasan nih tentang bicara masalah rezeki. Setiap orang kan gini Mas Ipo ya. Setiap orang itu sudah diberikan atau ditentukan rezekinya oleh Allah. Bahkan Allah memberikan setiap hari kepada kita rezeki. Tetapi masih banyak nih kan kalau kita lihat ya tanpa kita sadar atau mungkin termasuk kita dalam itu. Kita suka mengeluh, ya Allah rezekiku mana sih? Kok aku gak kelihatan rezekinya nih? Nah ini bagaimana nih Mas Ipo nih? Mohon izin penjelasannya silakan. Tepuk tangan dong buat Mas Ipo. Ya, jadi kan memang pemahaman kita terhadap rezeki itu yang kadang-kadang terbatas. Ya, kita iri dengan mobil orang lain, dengan
kos-kosan orang lain, dengan gedung orang lain, ya. Padahal kita di rumah punya anak yang soleh mendoakan kita 5 waktu, kita nggak ngeh itu rezeki, ya. Atau kita punya tetangga yang baik, tiap sebentar ya nyamperin kita, nanya kesehatan kita, bawain oleh-oleh, itu rezeki juga. Dari tetangga yang baik itu kemudian muncul peluang-peluang, muncul juga arisan. Itu kan rezeki semua. Arisan dapat pertama lagi ya. Nah, itu rezeki semuanya. Cuma memang kadang-kadang kita matanya lebih tertuju pada orang lain. Ya, mobil orang lain ya dan semuanya. Belum tentu juga orang misalnya jalan-jalan ke luar negeri happy, belum tentu juga. Ya. Dia bolak-balik umroh, belum tentu juga happy. Sementara kita yang cuma jalannya mungkin sampai Bogor, sampai Cirebon, mungkin lebih happy. Ya. Nah, jadi memang rezeki itu definisinya luas sekali. Kalau saya lebih suka memaknai apa-apa yang kita nikmati. Ada yang namanya harta, ada yang namanya uang, ini berbeda. Ya. Ada lagi namanya kepemilikan, ada lagi namanya rezeki. Rezeki lebih luas. Gitu, ya. Dan soal kekhawatiran kita terhadap rezeki sama sekali nggak perlu. Jangankan kita, ular saja dijamin. Ulat saja dijamin, nggak pernah ikut pengajian. Ya. Ulat ya, nggak pernah ikut pengajian, rezekinya dijamin. Apalagi kita, ya kan, yang mudah-mudahan juga ada ilmunya, pernah sekolah juga, pernah kuliah juga, insya Allah lebih dijamin. Ya, apalagi sudah masuk TV, ya. Nah, jadi definisi rezeki itu luas sekali, ya. Dan kalau kita khawatir terhadap rezeki, berarti sebenarnya ada level iman yang bermasalah menurut saya. Ya. Ada keraguan bahwa rezekinya tuh nggak cukup. Jadi kita berpikir seolah Tuhan ini nggak beres ngurusin kita. Bayangkan kita bekerja di sebuah perusahaan, kita percaya bos ini baik, ya, bijaksana dan kaya. Apa mungkin menelantarkan kita? Sama sekali tidak mungkin. Apalagi Allah ya, maha bijaksana, maha kaya, tidak mungkin menelantarkan kita. Nah, jadi yang kurang itu bukan rezekinya, ya. Yang kurang itu bukan rezekinya, tapi mungkin syukur kita. Syukur kita satu. Kedua mungkin ilmu kita. Kita nggak sadar itu rezeki. Ya, kita nggak sadar itu rezeki. Ada orang yang di luar sana nangis-nangis biar punya anak, sementara kita punya anak 5. Ya, kita nggak sadar itu rezeki. Oke? Kita punya saudara 4, yang lain cuma anak tunggal. Kita nggak sadar itu rezeki. Oke? Atau mungkin kita kenal dengan ustadz-ustadz, yang lain susah banget ketemu ustadz, jarang banget datang ke pengajian, sibuk terus misalnya, atau memang sudah malas gitu ya ikut pengajian. Nah, sebenarnya ilmu itu relasi kita semua juga termasuk dalam rezeki. Atau coba Bapak Ibu bayangkan, kita sudah 2 tahun misalnya, 3 tahun misalnya, nggak pernah sakit keras. Itu pun rezeki. Ya. Kalau kita berobat saja ke dokter, katakanlah habis biaya 75.000. Yang sebenarnya habis bukan 75.000. 75.000-nya udah habis, jelas satu. Kedua, karena ke sana, nunggu di sana, habis lagi waktu setengah hari. Betul? Belum lagi habis itu dokter bilang, Pak, Bu tolong istirahat ya, karena ini kayaknya perlu istirahat. Akhirnya kita istirahat, nggak bisa lagi cari nafkah. Kalau kita ngitung rupiah saja itu sudah loss-nya luar biasa, ruginya sudah luar biasa. Cuma kita nggak ngukur yang kayak ginian. Makanya kita hari-hari bisa sampai di sini, begitu juga tadi pagi sudah sampai di studio seperti ini, itu rezekinya kalau dirupiahkan saja sudah luar biasa. Belum lagi kita ngomong aspek yang lebih teknis, contohnya oksigen tuh 1 botol berapa? Ratusan ribu, kita dapatnya gratis. Ada orang yang oksigennya udah taruh di sini, nggak bisa ngirup. Ya udah di sini itu ditaruh tuh. Ada tabungnya, ada selangnya, nggak bisa hirup dia. Nah kita seenaknya, apalagi yang hidungnya agak gede gitu ya, nah sedotannya lebih banyak ya, nggak pernah ngitung dia. Ada yang nutup hidung. Soalnya hidung saya kecil. Ya, jadi kekhawatiran kita terhadap rezeki sama sekali tidak pada tempatnya ya. Berarti level iman kita bermasalah dan level ilmu kita bermasalah. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara rezeki itu banyak ya, bukan cuma uang doang. Selama ini kita berpikirnya uang aja ya Bu ya. Rezeki itu harus duit gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizqo. Sudah diatur rezekinya. Betul, Tidak betul, mungkin betul, kita ya. hidup kalau tanpa rezeki. Iya, tapi Kenapa gini. ada orang belum mati-mati? Karena belum habis rezekinya. Ya. Saya mau nanya sama Mas Ipo nih, kalau kita berbicara tentang masalah rezeki ya, Allah itu kan udah menetapkan berbagai rezeki kepada manusia nih. Tapi masih banyak kalau kita lihat, kita nonton berita ya, kita nonton berita itu ada orang-orang kelaparan yang meninggal karena tertimpa bencana, terus ada yang macam-macam lah. Intinya ini apakah termasuk kesalahan manusia sendiri, atau memang ini bentuk ujian, atau ini azab dari Allah? Ya, kalau soal ujian atau yang lainnya nanti mungkin Ustadz bisa membahas. Saya menilai dalam aspek lainnya ya. Jadi saya berprasangka tidak mungkin Allah zalim. Ya, tidak mungkin Allah zalim. Yang Allah mau itu kita kenyang, cukup, bebas bencana alam gitu ya, nggak sakit-sakitan.
Kalau terjadi yang sebaliknya, itu salah manusianya. Oh. Seringkali bencana kita yang ngundang. Iya, iya, Ya, bencana kita yang ngundang. Kerugian pun juga kita yang ngundang kadang-kadang. Bencana dan bala itu beda loh. Iya, iya, iya. Tergantung dari kita bagaimana kita menyikapi, karena kadang-kala bencana itu datang karena akibat perbuatan kita sendiri kan. Air pasti turun, tapi karena bisa jadi banjir karena Anda buang sampah sembarangan. Benar. Longsor sebenarnya air itu turun sudah mestinya. Kenapa terjadi longsor? Karena ada penebangan. Iya, Berarti iya, ulah iya. siapa? Ulah kita. Salah siapa? Salah teman-teman saya. Bukan. Pecahkan aja gelas itu biar Enak rame. aja, emang kita nonton film. Mungkin Ustaz ada yang mau ditambahkan, silakan. Di dalam Al-Quran kalimat azab ini diulang 300 kali ya. Di dalam Al-Quran kalimat azab ini diulang 300 kali. Dan perlu kita ketahui, umat Nabi Muhammad tidak lagi diazab. Umat Nabi Muhammad tidak lagi diazab. Yang diazab itu hanyalah umat terdahulu. Kalau sekarang, kalau kita mau mengatakan, kalau saya kelaparan apakah karena akhlak saya buruk misalnya kan. Kalau saya tertimpa bencana apakah karena kelakuan teman-teman saya buruk. Itu pertanyaan kita. Saya tanya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah tertimpa kejadian buruk? Pernahkah Nabi Muhammad tertimpa kejadian buruk? Pernah dilempari, pernah dizolimi. Apakah Nabi Muhammad akhlaknya buruk? Tidak, berarti sama sekali tidak berhubungan antara akhlak dan bencana Allah. Jadi kita tidak pernah bisa memprediksi adanya kelakuan dengan bencananya Allah. Sama sekali takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa tolak bala, Oh, gitu. ada sedekah menolak bala, Benar, Masya Allah. tersenyum menolak bala. Ini gini deh, kalau gitu kita lanjutkan lagi aja nih dengan tausiah dari Ustaz Zarul. Saya juga masih penasaran, ini sebenarnya bentuk satu pertanyaan juga ya. Kan kalau kita bicara masalah rezeki, saya pernah dengar ini Allah ini udah mencatat rezeki itu sebelum kita lahir, jauh-jauh sebelum kita lahir ke dunia. Tapi kalau kita berbicara masalah rezeki Allah udah atur, kenapa sih kita kok masih harus usaha, ikhtiar, nyari rezeki? Kok nggak di rumah aja, datang sendiri tuh rezekinya gitu loh. Bisa nggak gitu? Atau bagaimana solusinya? Ya. Silakan, mohon izin waktunya, silakan. Ya, terima kasih. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Dari Merauke langsung ke Jelambar. Ibu yang busananya oke-oke, apa kabar? Sehat semuanya Ibu? Masya Allah, ada tim Qosidah tadi yang di depan, Masya Allah. Ada penyu di pinggir kali, unyu-unyu sekali. Jadi kalau lihat Qosidah ini ingat ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Ada yang cemberut tadi ya Bu ya. Mungkin ingat suaminya, bapak belum pulang, anak belum diurus, Masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat lahir kita, sehat batin kita. Ibu sautin ya, ibu gitu ya. Di pengajian banyak, yang kondangan juga, yang arisan juga, yang ngutang juga, yang gosip juga, ngintipin dompet suami, nggak pernah ngintipin, mindahin doang, makan kue cucur anget-anget hancur banget. Kita akan membahas kenapa sih kok kita harus ikhtiar, harus bekerja. Karena Masya Allah Bunda harus seimbang antara hablum minallah, hablum minannas. Rasulullah menegur Bunda, hanya sholat saja, ibadah saja. Fantasyiru fil ard, keliling dunia cari rezeki, jangan diem aja. Bahasa Inggrisnya bilang jangan diem baik. Diem aja baik, gimana kalau sakit Masya. Pertama apa? Ketika kita ikhtiar ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin Bunda. Ya Allah, rasanya bangga sekali ketika kita ikhtiar, kita mencari rezeki, kita berusaha. Ada kepuasan batin dalam diri kita. Sebagaimana anak-anak sudah berusaha belajar, kemudian nilainya bagus. Kepuasan batin dalam dirinya. Kemudian apa? Terhormat Bunda. Terhormat ketika orang ikhtiar, berusaha, merasa terhormat. Masya Allah, itu suaminya cakep ya. Waduh, bekerja. Kayak gimana tuh pergi pagi, pulang pagi. Jangan ya, Bang Toib dong ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Pergi rajin, Masya Allah, kemudian pulang. Ya Allah, cari rezeki. Tapi beda, nggak ada rasa terhormat ketika lihat, ya Allah itu pengangguran. Diam aja, gimana datang rezeki ketika tidak ada usaha. Kemudian apa? Berhemat. Ketika dia berikhtiar, bekerja, akan tahu nilainya hemat. Hemat pangkal, rajin pangkal, akan milih-milih. Akan ada yang namanya manage, bagaimana planningnya untuk mengatur uang.
Wah, ini uang untuk pendidikan, ini uang untuk sehari-hari belanja, ini uang untuk masa depan. Wah, di manage. Kenapa? Lebih hemat karena tahu betapa susahnya kita bekerja. Kemudian apa? Tidak putus asa. Ketika kita ikhtiar, kita berusaha, nggak ada putus asa. Ya Allah, yang ada terus. Nyari di sini nih, wah nggak ada dapat kerjaan, coba lagi di sini, wah nggak ada kerjaan, coba lagi. Terus kita nggak ada rasa putus asa. Kemudian menghargai jerih payahnya. Kenapa Bunda? Karena ada penghargaan yang besar terhadap diri kita. Terutama Allah akan senang ketika orang yang memang semuanya berusaha. Subhanallah Bunda. Karena memang kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan sesuai dengan usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum tersebut merubahnya. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Subhanallah Bunda. Jadi ketika kita berusaha merubahnya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan apa? Tidak bergantung terhadap orang lain. Ketika kita berusaha walaupun kecil, misalnya Bunda maaf ada home industry. Bunda yang bisa menjahit, berusaha jahit. Bunda yang bisa masak, jualan kue. Ya Allah, nggak bergantung pada orang lain. Jadi bangga ketika kita beli sesuatu. Ya Allah, ini tas beli dari hasil jerih payah saya. Bangga terhadap kerjanya. Subhanallah Bunda. Jadi maaf, tidak ada lagi rasa sombong dalam diri kita. Yang ada adalah bersyukur melihat tetangga. Ya Alhamdulillah, dia punya mobil. Alhamdulillah, dia punya mobil. Bismillah, saya juga bisa dengan berhemat. Jangan maaf, tetangga beli kulkas hatinya panas, tetangga beli mobil langsung kumat itu jantungnya, tetangga umroh masuk UGD, tetangga dengar kenapa itu tetangga beli rumah baru wassalam. Ya Allah, jangan sampai begitu. Insya Allah mudah-mudahan semakin bersyukur kita, ikhtiar kita, yang penting duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, insya Allah. Terima Masya Allah. kasih. Tepuk tangan dong untuk Ustazah Lulu. Aduh, luar biasa ya, makasih banyak nih. Ada gini, Ya. ada rezeki yang sudah datang sejak kita lahir. Betul. Hidungnya mancung. Oh, alhamdulillah. Putih. Alhamdulillah. Tinggi. Alhamdulillah. Itu tidak ada sama saya. Adanya sama Padli. Itu rezekinya Padli. Alhamdulillah, Tapi Pak Ustaz. orang yang hidungnya tidak terlalu mancung kan umurnya panjang. Oh gitu. Karena irit napasnya. Ada bisa Tunggu aja dulu. Pak Ustaz. Nah. Ada lagi nih Apalagi rezeki yang harus diusahakan. Contoh, Kalau kita menunggu buah itu jatuh dari pohon, betul. itu sisa kalong. Oh iya benar. Atau nanti busuk baru jatuh. Tapi kita harus sodok. Supaya dia supaya jatuh. dapat jatuh. Atau kita ambil batu lempar. Usaha. Usaha dapat dua. Dapat jambunya dan dapat omelan yang punya. Iya. Lagi jangan juga Kebun ngelapin. orang ya. Pohon orang, bahaya nih buat jamaah di rumah nih. Setelah ini masih ada tausiah dan ilmu-ilmu menarik rezeki. Mau gak mau menarik rezeki Bu? Mau. Dan juga kita perlu tahu juga kira-kira apa yang bisa menjadi penghalang rezeki yang kita dapat nih. Masih ada Mas Ipo di sini, nanti akan dijelaskan semuanya. Tapi sebelumnya kita menyaksikan terlebih dahulu penampilan dari Nas Indonesia yang membawakan sebuah lagu yang liriknya diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Nas. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, dan hamba mode. Jika diberi ia ridho, namun jika tak diberi ia pun tak ridho. Sabda
Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu indah. Masih di tema kita hari ini adalah mana rezekiku ya Allah. Tuh 2, 3, mana rezekiku ya Allah. Kita ngeluh terus minta rezeki, tapi kita nggak sadar sebenarnya rezeki Allah udah berikan kepada kita begitu banyak, luar biasa. Tadi sudah disebutkan di awal oleh Mas Ipo bahwa sampai oksigen yang kita rasakan aja kita hirup ini sebenarnya kalau kita bayar udah berapa banyak yang kita bayar. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kita ada kedatangan bintang tamu, seorang motivator luar biasa. Berbicara tentang rezeki ada Mas Ipo Santosa. Tepuk tangan dong, Bu. Ini luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tausiah-tausiah dari narasumber. Nah, sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada murotal dari Ustadz Syam. Hari ini Ustadz Syam akan membacakan surah Al-Ankabut ayat 61 sampai dengan 63. Buat jamaah yang mau ngaji bareng silakan siapkan Qur'annya. Ustadz Syam mau izin waktunya? Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 61 hingga ayat 63. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan jika kamu bertanya kepada seluruh manusia, kepada mereka, kata ayat ini, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa, Bu? Yang menciptakan langit dan bumi siapa, Bu? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kemudian yang mengatur siang dan malam, matahari dan bulan siapa, Bu? La yaqulunallah, pasti orang-orang akan berkata, pasti mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Dan Allah itu mampu mengatur siapa yang akan diberikan rezeki, siapa yang akan diluaskan rezekinya, dan siapa yang akan disempitkannya. Siapa yang diluaskan, siapa yang disempitkan. Kenapa kok Allah kok ada yang diluaskan, ada yang disempitkan? Kita kan semuanya sholat. Kita kan semuanya puasa. Kita kan sama-sama 30 hari puasanya Ramadan. Tarawihnya juga sama. Kok ada yang kaya, ada yang enggak? Kenapa enggak sekalian aja gitu loh ya Allah. Langsung semuanya jadi orang kaya semua. Biar enggak ada yang sengsara lagi makhluknya Allah. Kenapa Allah? Kenapa Allah membuat ada orang yang miskin, ada orang yang kaya?
Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah lebih tahu kalau orang ini jadi orang kaya, dia nggak sholat lagi. Kalau orang ini jadi orang miskin, dia nggak sholat lagi. Jadi Allah lebih tahu yang mana yang terbaik untuk hambanya. Itu ya kata kuncinya. Kemudian lanjutannya. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a. Dan jikalau kita bertanya, siapa yang menurunkan air dari langit sebagai hujan? Siapa bu? Allah. Fa ahya bihil ardha min ba'di mautiha. Dan menghidupkan di bumi ini sesuatu yang sudah mati. Siapa? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab siapa bu? Allah. Kemudian ayat ini memerintahkan kita qulil hamdulillah. Kalau gitu ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah memberikan rezeki. Kemudian Allah tutup, bal aktsaruhum la yaqilun. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak berakal atau tidak mau berpikir. Dia nggak mikirin betapa mahalnya oksigen tadi kata Mas Ivo. Dia nggak mau mikirin betapa mahalnya waktu. Dia nggak mau mikirin betapa banyak Allah kasih ke kita. Kita cuman kasih sedikit ke Allah. Nah itu makanya kita diminta berpikir oleh ayat ini. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ini Ustaz Syam, tapi saya mau nanya sedikit aja ya. Ini luar biasa deh, ibu-ibu senang banget penjelasan. Kalau saya pernah dengar ya, maksudnya kalau kita mau dipercaya Allah dengan rezeki, kita harus bikin kepercayaan dulu nih. Kalau Allah menitipkan rezekinya di kita itu memang bisa kita manage dengan baik. Iya supaya dong. Allah bisa nambahin. Memang begitu ya? Kemudian wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya. Jadi Allah lihat, oh ini usahanya keras, kasih deh. Ini usahanya benar-benar orang kerja sejam, gajinya sejam juga. Allah Akbar. Jadi kita harus tunjukin juga Pak Ustadz ya. Kenapa orang kaya itu banyak uangnya? Hmm. Karena pantas untuk dikasih kepercayaan. Betul. Dia mampu mengolah uang itu. Kenapa orang miskin tidak dikasih harta? Kenapa? Kenapa, Karena Pak bisa Ustadz? jadi dia sia-siakan. Coba kasih 1 miliar orang miskin, langsung mati dia, kaget, mau diapain. Tapi kalau orang kaya pasti dimanfaatkan jadi modal. Dengan baik, ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan dong buat Ustaz Syam sekali lagi. Ini langsung nih kita dengarkan juga nih dari Mas Ipo Santosa. Mas Ipo, Siap. ini tolong dijelasin kepada kita semuanya nih. Kalau kita bicara masalah rezeki, katanya ada juga nih penghambat-penghambatnya. Kita perlu tahu nih sebenarnya hal-hal apa saja yang biasanya rezeki itu jadi terhalang nih, atau menjadi penghalang rezeki yang akan kita dapatkan. Apa sih, mohon izin silakan. Ya, jadi ada beberapa ya, banyak hal. Cuma di sini saya akan bahas 3 hal saja ya, 3 hal saja. Yang namanya 3D. 3 apa bu? 3D ya, dengki, dendam, dongkol. Coba ya, kita lagi marah, lagi kesel, lagi dengki. Itu otak nggak bisa mikir. Ya, boro-boro inspirasi keluar, boro-boro ilham keluar. Nah, jadi mau masak pun salah. Mau jualan pun ketukar barangnya, ya kan? Harusnya uangnya segini jadinya kurang. Nah, karena dengki itu menutupi potensi. Makanya dengki itu baiknya ya jangan. Dan saya baca juga di sebuah ensiklopedia, ternyata kalau kita dengki, pankreas rusak, lambung rusak, ya sel-sel tubuh menua. Jadi menghambat rezeki, menutupi potensi, dan bikin tubuh kita nggak sehat. Ya. Dan ulama-ulama juga mengajarkan ternyata kalau kita dengki itu lama-lama bisa apa? Bisa merusak tauhid. Loh kok bisa? Ya bisa. Ada orang pakai mobil, kita kesel. Artinya apa? Kita kesel sama yang ngasih itu mobil. Berarti iman kita, tauhid kita bermasalah. Kita merasa diri kita lebih tahu. Dia nggak pantas dapat mobil. Aku nih yang usahanya lebih giat, yang lebih pintar, ya, yang lebih duluan kerja di situ, mestinya pantas menurut kita. Padahal menurut Allah dia yang pantas. Buktinya dia yang punya. Ya, jadi dari segi apapun memang dengki itu nggak baik. Ya, makanya kita kalau lagi dengki, lagi marah, lagi kesel, sholat aja nggak khusyuk. Ya, atau lagi misalnya ya, abis debat tuh di Facebook misalnya ya, atau di sosial media gitu ya. Wah itu mau sholat nggak khusyuk, mau doa nggak khusyuk, zikir nggak masuk semuanya. Nah makanya amat penting lapang hati, lapang rezeki. Ya, coba bayangkan kita pengen mobil misalnya, kita ngomong agak duniawi sedikit lah ya, mobil misalnya. Kita pengen mobil. Jadi otak kita, hati kita senang sama mobil, mestinya. Begitu orang lain punya mobil, kita kesel. Ini otak kita mengalami kebingungan. Otak itu ngomong sama kita, kamu mau mobil apa enggak? Siang malam tahajud doanya mobil. Pas orang lain pakai mobil, kesel. Jadi otaknya melawan.
Jadi terjadi namanya kalau bahasa ilmiahnya itu cognitive contradiction. Jadi otak itu mengalami namanya kontradiksi. Malaikat juga bingung, kamu tahajud mintanya mobil. Ya, pas orang lain pakai mobil kok kesel. Ini mau atau enggak? Akhirnya dikasih sepeda dia. Ya, nah. Jadi kalau memang kita senang tuh mobil, siapapun yang pakai kita senang. Contoh sederhana juga, misalnya teman kita ya jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Jepang. Dia posting tuh di sosial media. Kalau memang kita pengen ke sana, kita senang. Lihat fotonya kita senang. Itu doa agar kita menyamai dia. Tapi kalau kita kesel, nah kita makin susah ke sananya. Perkara dia sombong, itu urusannya dia. Perkara dia pamer, itu urusan dia sama Tuhannya. Yang jelas, aku senang lihat dia jalan-jalan ke luar negeri. Jadi, lapang hati terhadap pencapaian orang lain, itu melapangkan rezeki kita. Kalau sempit hatinya, sempit juga segalanya. Ya, jadi secara kesehatan tidak bagus, secara rezeki tidak bagus, ya, secara tauhid juga tadi kita udah bahas, itu pun tidak bagus, gitu. Masya Allah. Ini begitu emang bener nih. Pak Ustadz nih, saya agak sedikit semangat karena ngeliat ibu-ibu di depan ini bilang, oh iya bener juga ya. Bilang dendam, dengki, dongkol. Iya katanya. Jadi kalau misalnya ada tetangga dapat dia yang kesel. Iya. Kayaknya orang-orang ini semua nih jangan-jangan. Harusnya kalau tetangga punya mobil kita bahagia. Nanti kita bisa naik di mobil itu. Betul. Ayo kita bikin rencana mobilnya akan kupakai. Ini Masya Allah mungkin bisa sedikit dijelaskan juga mungkin dari Ustadz Syam nih tentang hal-hal yang biasanya menjadi penghalang rezeki manusia itu apa aja mungkin bisa ditambahkan, silakan. Ya suatu hari ada seorang pemuda ya berdoa di tengah padang pasir, kemudian dia berdoa dengan khusyuknya, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya, sampai nangis-nangis saking khusyuknya Bu. Kita mungkin pernah berdoa seperti itu ya, saking khusyuknya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, lihat Rasulullah anak muda itu kasihan banget, khusyuk banget doanya. Kata Rasulullah doanya tidak diterima. Lah kenapa tidak diterima? Kok nggak diterima padahal dia khusyuk banget? Ternyata pakaiannya haram, makanannya haram. Jadi makanan yang haram, pakaian yang haram, hasil dari menzolimi orang lain, kita pakai berdoa, kita pakai umrah, itu jangan harap rezeki kita mau masuk. Dan termasuk memutuskan silaturahim. Dimusuhin semua orang, yakin rezekimu tertutup. Siapa yang mau beli barang-barangmu? Iya benar. Iya, kemudian juga ada Imam Syafi'i karena ilmu pun juga rezeki. Benar. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi bahwa susah dalam menghafal. Kemudian Imam Waqi mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan masuk kepada yang banyak berbuat maksiat. Jaga dari perbuatan maksiat Ini insyaallah. Masya Allah luar biasa. Kalau tadi kan yang penghalang-penghalang buat dapetin rezeki, ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini akan dikasih resep jitu nih dari Mas Ipo mengenai cara-cara untuk mendekatkan rezeki. Rezekinya Allah kepada kita. Mau tahu Bu? Suruh jamaah yang di rumah buat catatan. Iya, buat catatan. Siapkan catatan, kita akan catat nih Allah apa yang mendatangkan rezeki. Betul, tapi setelah satu ini ya tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Buat Anda yang baru bergabung nih, tema kita hari ini bagus banget ya. Mudah-mudahan kita semua bukan orang-orang yang selalu mengeluh. Temanya adalah mana rezekiku ya Allah. Nah ini tadi kita sudah sempat membahas tentang bicara masalah rezeki ya. Banyak orang-orang yang mengeluh tapi tidak mengerti atau tidak sadar dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Nah sekarang nih sebelum kita nanti mendengarkan kembali tausiah dari narasumber kita, saya coba mengakomodir ya orang yang sudah curhat di email kita untuk diselesaikan masalahnya oleh narasumber kita. Langsung aja kita hubungi sekarang. Mungkin sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Silakan permasalahannya apa? Iya Ustadz Ustazah, saya ini mau curhat. Gimana sih cara nyikapi mertua yang selalu ikut campur di urusan rumah tanggaku gitu. Padahal mertua saya itu selalu nyinggung saya. Padahal saya udah nurutin segala yang dikata sama mertua saya gitu. Nah, kalau misalkan saya mau keluar kota gitu ngunjungin orang tua,
mertua saya selalu selalu menghalang-halangi supaya suami saya itu membatalkan silaturahmi aku sama kedua orang tua aku. Saya udah hampir 2 tahun udah nggak ketemu sama orang tua karena mereka itu tinggal di luar kota gitu. Suami saya itu juga nggak punya sikap tegas sama mertua saya gitu. Gimana sih cara saya menghadapi mertua saya? Cara menghadapi mertuanya seolah-olah kayaknya berat sebelah ya. Maunya dia Iya, aja yang benar. diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan maksudnya besannya atau ibu dari Mbak ya gitu ya Mbak ya. Iya, Bahkan ada benar. terkesan seolah-olah menghalang-halangi terus untuk kunjungan Mbak datang silaturahmi ke orang tua. Dan suami yang Iya, tidak Pak. tegas. Ini bagaimana nih sikapnya seharusnya begitu ya? Iya Oke, benar-benar. kalau gitu yang pertama nih kita kasih kesempatan Ustaz Syam dulu nih silakan. Kalau kita berbicara syariat Islam, istri itu berbaktinya kepada suami saja tidak, suami dan orang tuanya juga. Jadi ketika suami sudah menghalangi sang istri untuk berbakti ke kedua orang tuanya sang istri, ini sudah termasuk kezoliman, sudah termasuk kezoliman kalau kita berbicara syariat. Berarti ada yang salah nih dari sang suami. Kemudian ada lagi orang lain satu yang ikut campur, orang tuanya suami menghalangi menantunya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, ini salah juga. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, turutilah keduanya atau bertemanlah, bersahabatlah dengan keduanya kalau kata Al-Quran. Akan tetapi kalau misalnya sudah menyalahi syariat, ini sudah tidak ada lagi hak mereka untuk menghalang-halangi karena sudah ada bentuk kezoliman. Kalau berbicara tentang solusinya, lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Mungkin saja dengan cara yang lebih halus lagi, karena Nabi Musa alaihissalam mencontohkan dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Disuruh menghadap Fir'aun laknatullah, musuhnya Allah, musuhnya kita semua, musuhnya kaum muslim, musuhnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa disuruh menghadap dengan cara yang halus gitu loh. Bagaimana kasarnya Fir'aun tapi dilawan dengan halus. Kebaikan. Iya. Dan jadi diperjelas iya. dengan, maksudnya berikan penjelasan-penjelasan dengan yang baik. Sentuh hatinya. Karena hatinya. mertuanya Mbak juga bukan Fir'aun kan. Oh iya, Fir'aun coba, aja disuruh coba nih halus. sekarang nih kita minta juga pendapat dari wanita nih. Mungkin kalau dari wanita ada sisi pandang yang lain. Silakan Ustazah Ya, dulu. ini curhatan mantu karena memang Curhatan mantu ya. karena juga ini saya juga di Majelis Talim ibu-ibu juga ternyata cerita ini kenapa ya kok susah banget untuk dekat sama mantunya, padahal anak juga dan kita pun juga memiliki orang tua, tidak hanya orang tua kandung tapi juga mertua. Terus bagaimana? Coba dekat dari hati ke hati. Dalam Islam diajarkan dalam hadis tahaddu tahabu, berikan hadiah maka akan lahir cinta dan kasih sayang. Tanya lewat suami, mama kira-kira sukanya apa ya? Oh sukanya bercocok tanam, beliin alat tanaman. Oh mama sukanya masak, coba beliin lagi alat masak. Gitu kan? Jadi ada kedekatan dari situ, nanti dari hati ke hati kemudian jalin komunikasi. Kemudian adanya muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira kekurangan saya apa ya gitu. Nih. Jadi berusaha baik dulu. Betul. Insya Kalau gitu saya juga pengen minta pendapat dari Mas Ipo nih, yang Ya. alhamdulillah hari ini kebetulan orang tua dan mertuanya hadir. Akur gitu loh, dia luar Coba biasa. Mungkin dijelaskannya bisa berbagi tips sedikit dijelaskannya nih. di samping pas tengah-tengah aja Oh duduknya iya deh. boleh, Oh iya, silakan boleh. Mas Ipo. Ini kasih tips nih kepada Mbak yang di rumah tadi nih yang lagi Di curhat. sebelah nih. kirinya ibunya, Ah. di sebelah kanannya Mertuanya. mertuanya, dan aku tetangganya. Iya bukan. Bukan. Silakan Mas Ipo. Ya, kalau saya pribadi ya nggak ideal juga ya terhadap orang tua, terhadap mertua, jauh dari ideal. Cuma memang kita berada dalam kondisi yang tidak ideal. Ya, maksudnya begini, kita tidak bisa juga menuntut orang tua kita, mertua kita, ya atau pasangan kita ngerti syariat, belum tentu. Karena perlu waktu. Kita aja udah rajin ikut pengajian, hadir di sini belum tentu juga ngerti tuh. Apalagi mereka, ya. Jadi kalau misalnya orang tua atau mertua tidak sesuai seperti yang kita harapkan, anggap saja itu sebagai apa? Bakti kita kepada orang tua. Kan beres. Ya. Ya, gimana Mbak? Coba, saya mau dengar pendapatnya juga Mbak. Gimana? Ya. Tapi gimana sih Ustazah, saya ini pengen rasanya gitu loh ngeluapin semua perasaan aku nih di depan mertua aku gitu. Pengen Tapi ngungkapin. iya, tapi gitu selalu dilarang sama suami, katanya suruh sabar gitu. Iya. Tapi kan Oke. aku nggak tahan, lama-lama juga tersiksa gitu kan. Iya, iya, ngerti Mbak. Kalau gitu langsung biar mertuanya aja yang jawab. Pak, mertua silakan dijawab. Jangan pernah memikirkan kebutuhan kita. Pikirkan kebutuhan orang. Jangan pernah kita yang mau dimengerti. Tapi mengertilah posisi orang lain. Mertua itu orang tua. Mertua itu punya batas waktu.
Dan mohon maaf, orang tua kita pun sama. Kalau begitu, berikan pemahaman kepada mertua, posisi orang tua kita sama dengan posisi mertua kita. Kalau mertua kita mau dimengertiin, mau dilayani, apa bedanya dengan orang tua kami? Jadi berikan pengertian, pemahaman. Betul. Dan kadang-kala kenapa banyak mertua ikut campur dengan urusan menantunya? Karena menantunya sering-sering curhat kepada mertuanya. Memberikan peluang mertua untuk masuk. Makanya jangan pernah tinggal di rumah mertua. Keluar dari rumah. Karena susah kentutnya. Iya, nggak enak mertua denger. Nah ini Masya Allah Mbak ya, jelas ya Mbak ya. Jadi tetap ada cara-caranya. Cara Masya yang Allah. pertama itu, Mbak, mohon maaf, kalau bisa punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri Karena dulu. kadang orang mertua itu pasti ikut campur ketika Betul. kita tinggal di rumah. Betul. Mertua. Dan lebih enak memberikan penjelasan kepada suami, Ya. ya kan? Mas coba tolong deh kalau misalnya kamu seperti saya, gimana kangen nggak sama orang tua kamu? Pasti suaminya akan bilang, iya juga sih gitu. Saya salut sama Fadil loh. Iya, alhamdulillah. Karena hari Sabtu di rumah mertua, hari Ahad di rumah ibu. Terbalik. Hari Terbalik. Sabtu di rumah ibu saya, hari Ahad di rumah mertua. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa ya, ya. Mbak ya, mudah-mudahan jelas ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak yang di rumah tadi. Hamba Allah yang luar biasa, mudah-mudahan masalahnya terselesaikan. Nah ini sekarang nih waktunya kita memberikan ini lagi nih dari Mas Ipo nih. iya. Kita minta justru ilmunya. Janjinya. Ya, 1, 2, 3. Janjinya. Tentang jurus-jurus jitu untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ipo. Silakan Mas Ipo. Ya, tadi sebenarnya materinya udah dicicil ya. Bagaimana kita lapang hati, lapang rezeki, satu hal. Kedua, namanya sedekah. Kita semua sudah tahu bahwa sedekah itu mengundang rezeki. Sedekah menolak bala. Bahkan orang miskin itu dianjurkan juga bersedekah. Orang kaya bersedekah, orang miskin pun juga bersedekah. Siapa yang disempitkan rezekinya adalah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi lagi nggak lapang tuh, lagi sempit tuh, disuruh sedekah. Agar apa? Agar keluar dari kesempitannya. Kebanyakan orang nunggu kaya baru sedekah, akhirnya nggak kaya-kaya. Justru dia sedekah sekarang, dia akan dilapangkan, memudahkan dia menuju kekayaan. Lagi berhutang pun tetap bersedekah. Ada yang punya hutang di sini? Ada. Gak usah dijawab, dari mukanya kelihatan ya. Iras-irasnya beda gitu ya. Nah, orang Indonesia itu paling takut dengan utang, dengan cicilan, dengan tagihan gitu ya. Sama badai nggak takut, ya sama teroris nggak takut. Badai pasti berlalu, cicilan belum tentu ya. Nah, 10 tahun soalnya ya, nggak main-main gitu ya. Nah, jadi andai kata punya hutang pun tetap kita bersedekah. Walaupun idealnya hutangnya lunas dulu. Tapi kalau orang zaman sekarang hutangnya nggak sebentar. Hutangnya 10 tahun, 15 tahun. Apa ya nunggu 15 tahun nggak sedekah-sedekah? Ya nggak cocok. Jadi sambil kita bayar hutangnya, ya alokasikan dananya, tetap juga bersedekah agar kita lebih cepat keluar dari utangnya. Ya, bebas hutang itu enak, betul Ibu? Tidur nyaman, makan enak, ya. Ketemu orang siang-siang, malam-malam nggak takut. Kalau lagi berutang ngapa-ngapain nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak, ketemu orang juga nggak enak, betul? Nah, testimoni ya, pengalaman banyak banget. Nah, sedekah satu, lapang hati satu, terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Tadi kita udah singgung juga. Justru kalau masalah kita nggak putus-putus, kita introspeksi, ya. Mungkin hubungan kita sama orang tua dengan mertua nggak bagus. Orang tua dan mertua itu istilah saja, pada hakikatnya sama. Makanya kita ketemu mertua pun ya wudhu kita nggak batal, karena udah hakikatnya jadi orang tua kita, ya. Bahkan andai kata mohon maaf kita bercerai sekalipun ya, tetap sama mertua itu hubungan tetap dijaga, ya. Karena orang tua soalnya. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Jadi telepon orang tua, bertemu orang tua ya. Kalau jauh juga bisa SMS, bisa WhatsApp gitu ya. Termasuk juga penafkahan. Menafkahi orang tua itu wajib. Kelakuan kita, penafkahan itu kayak sunnah. Ada uang baru kirim, gak ada uang gak kirim. Harusnya ada gak ada diadain. Persis seperti orang tua dulu menafkahi kita. Ada gak ada diadain sama dia. Kelakuan kita nih ya, mau Ramadan, pas Ramadan baru kirim. Padahal orang tua hidupnya 12 bulan, bukan cuma 1 bulan. Ya, jadi dengan apa? Berbaktinya dengan uang, dengan waktu, oke, dengan perhatian, dengan doa, dengan macam-macam. Ya, jadi berbakti sudah, lapang hati sudah, sedekah sudah. Kemudian apalagi? Sebisa-bisanya networking. Kalau bahasa agamanya silaturahim. Silaturahim itu membaikkan rezeki kita, nasib kita, bahkan memuliakan nama kita, memanjangkan umur kita. Ada sebuah penelitian di Pennsylvania, ya, di sebuah desa namanya Roseto. Orang di sana yang di desa itu umurnya panjang-panjang, ya.
Kenapa lebih panjang? Dicek makanannya. Nggak ada bedanya. Dicek gennya, sama aja. Nah ternyata habit, kebiasaan orang di desa itu sukanya Pak silaturahim. Networking, ketemu. Jadi kayak orang kampung beneran gitu loh. Ya, yang hobi ketemu gitu. Ternyata desa itu secara keseluruhan umurnya lebih panjang. Ya, jadi memang silaturahim itu bagus banget. Ya, makanya orang kalau jarang silaturahim biasa mukanya lebih kusut. Ya, kalau orang rajin silaturahim itu biasanya keningnya itu rata. Ya, ubannya agak ketunda tumbuhnya. Ya, nah, karena silaturahim itu bikin awet muda, panjang umur, rezeki enteng. Ya. Ya, karena bukan saya yang ngomong, ini Nabi yang ngomong ya. Masya Dan Allah. kita lihat penelitiannya juga ada semuanya. Betul. Ini luar biasa banget. Jadi ada 4 poin tadi kita perlu garis bawahi ya. Kalau kita berbicara tentang apa yang mendatangkan rezeki itu lebih mudah. Yang pertama tadi ditulis Ibu ya. Sedekah. Tuh 2, 3. Sedekah. Yang kedua adalah lapang hati. Ya. Yang ketiga berbakti kepada orang. Dan yang keempat adalah silaturahim. Tunggu dulu, Li. Iya Pak Ustadz. Buat pemirsa yang di rumah, pintar banget itu. Mas Ipo ngomong, ketahuilah, Mas Ipo punya 70 sekolah ya. Ya, Masya Allah. 70 sekolah. Di Makassar dan ada juga, Ustaz. Di Makassar ada sekolah juga. 70 sekolah dan 5 sekolah gratis. Jadi total jumlah sekolahnya ada 75. Betul, jadi kita harus belajar sama beliau Luar nih. biasa Karena loh. memang beliau Tepuk ini tangan sudah dong. membuktikannya gitu loh. Ini yang perlu kita garis Justru bawahi. saya salut sama istrinya Ustadz. Apa tuh? Ustadznya sudah populer, istrinya masih ngajar di Ih, SD. Masya Allah, Luar biasa. dua-duanya saya salut deh, Alhamdulillah. Nih buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam dan juga tausiah dari Ustazah Lulu. Kira-kira tentang apa? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praise just to Allah, all praise just to Allah. Sekali lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praise just to Allah, all praise just to Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak sih balasan dari Allah bagi seseorang yang hidupnya ngeluh aja dan nggak pernah menghitung nikmat Allah? Coba lihat, ini ayat yang paling keras tentang orang yang kufur nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Bu-ibu, saya yakin hafal semua ya Bu ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahkan, kata Allah. Aku tambahkan. Allah tidak mengatakan bersyukur kepada Allah. Allah tidak bilang la in syakartum li, kalau kalian bersyukur kepadaku, tidak. Kalau kalian pandai berterima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada atasan, kalau kalian pandai berterima kasih kepada pasangan, misalnya yang terima kasih mah udah masakin gitu kan, kepada anak yang selalu mendoakan kita setiap harinya, kalau kalian pandai berterima kasih, kata Allah, aku pasti akan tambahkan. Lawannya syukur adalah kufur. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, apa balasannya? Kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kita perhatikan sedikit ya. Ada sebab, ada akibat. Ini sebabnya apa? Kalau kalian bersyukur, ini sebab ya Bu ya. Akibatnya apa? Aku akan tambahkan. Ini sebabnya, kalau kalian kufur, akibatnya apa? Tidak ada akibatnya. Ini ayat pun harus kita syukuri. Ternyata Allah tidak membalas bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Ini pun yang harus kita syukuri sama Allah. Kok Allah baik banget ya, tidak mengazab kita yang tidak pernah bersyukur. Kok Allah baik banget ya, kita tidak pernah sholat tapi Allah tidak mengazab kita. Kok Allah baik banget ya, Allah memberikan rezeki terus menerus kepada kita, bahkan kita tidak pernah sedekah kepada orang lain. Ini hebatnya ayat ini, Allah tidak mengatakan kalau kalian kufur aku akan azab, tidak. Allah cuma menjelaskan, hati-hati, azabku ini sangatlah pedih.
hei hati-hati nak di jalanan, jalanan itu licin. Emaknya tidak bilang, hei kalau kamu keluar kau pasti jatuh, tidak. Kalau kamu keluar nak, hati-hati jalanan licin. Begitu kata Allah. Kalau kamu kufur, hati-hati azabku sangat pedih. Tapi Allah tidak bilang, kalau kamu kufur aku pasti mengazabmu, tidak. Makanya ini pun harus kita syukuri betapa baiknya Allah. Jadi benar-benar kata Allah dalam Al-Quran, bal aktsaruhum la ya'qilun. Mereka tidak berakal kata Allah, tidak berpikir. Ini balasan yang paling besar, kita dikatain tidak berakal kata Allah. Kenapa? Karena kita tidak berpikir betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun kita susah untuk mensyukurinya. Shadaqallahul azim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Tidak ada lagi kata mengeluh dalam diri kita, karena Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang memang harus bermanfaat bagi orang banyak, memiliki akhlak yang baik. Insya Allah semoga kita selamat dunia dan akhirat. Karena kenapa Bunda? Nah, untuk melahirkan rasa ketenangan jiwa, menambah syukur dalam diri kita, kemudian jarang mengeluh, yang pertama adalah melihat dalam hal dunia, lihatnya ke bawah. Subhanallah, banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki apapun, tapi kita tidak melihat itu. Kita melihat ke bawah. Alhamdulillah, Allah memberikan dia mobil, tapi kita punya motor. Yang punya motor bersyukur, alhamdulillah saya punya motor. Ya Allah, tetangga saya jalan kaki, yang jalan kaki pun bersyukur, alhamdulillah masih bisa jalan kaki. Tetangga saya kakinya pun susah untuk berjalan karena memang kemarin baru keseleo. Yang keseleo bersyukur, alhamdulillah untung masih bisa jalan. Karena kemarin tetangga saya udah masuk rumah sakit gara-gara kakinya keseleo. Wassalam, ya Allah, alhamdulillah. Dalam hal dunia, lihatnya ke bawah. Kemudian apa? Dalam hal ibadah, lihatnya ke atas. Subhanallah, dia rajin sedekah, kenapa saya tidak? Masya Allah, dia nuntut ilmunya gemar sekali, kenapa saya? Ya Allah, mendidik anaknya, Masya Allah, kenapa saya tidak? Dia saum sunnahnya, ya Allah, rajin sekali, kenapa saya tidak? Ibadahnya, pergi ngajinya semangat loh, kenapa saya tidak? Kemudian apa lagi? Lupakan kesalahan kita. Lupakan kesalahan kita, maka terus mengingat kebaikan orang lain. Ya Allah, dia baik sekali. Bersyukur kepada Allah. Jadi tidak hanya syukur kepada Allah, tapi juga kepada orang tua, kepada guru. Sehingga ketika ingat kebaikan guru, silaturahim, tidak hanya di Idul Fitri, mungkin ada hari Jumat yang memang kita bersedekah untuk guru. Assalamualaikum, terima kasih menjadi orang tua kita. Karena orang tua, ada orang tua kandung, ada mertua, ada guru. Kemudian senantiasa melupakan kesalahan orang lain. Itu yang menimbulkan dalam diri kita tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada rasa dongkol dalam diri ini. Subhanallah, kita ingat ada kisah suami istri yang sungguh romantis. Wah, wajah suaminya mungkin gak ganteng-ganteng banget Bunda, tapi istrinya cantik. Ketika melihat, ya Allah Bang, saya bersabar punya suami kayak abang. Tapi suaminya bilang, saya juga bersyukur punya istri cantik kayak engkau. Jadi bersabar, senantiasa bersyukur, berdampingan. Ketika Allah berikan nikmat, maka senantiasa bersyukur. Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, maka senantiasa bersabar. Daun saga belici saat, semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Lulu. Tepuk tangan dong Ustazah Lulu. Ini yang bagus banget tema kita hari ini, luar biasa ya Mas Ipo ya. Ini mungkin Mas Ipo bisa menarik kesimpulan nih dari apa yang kita sudah bahas dari awal tadi tentang tema kita hari ini. Mana rezekiku ya Allah? Ya, jadi sebenarnya kan udah disampaikan tuh bahwa mungkin bukan rezeki kita yang kurang, syukurnya yang kurang. Astagfirullahaladzim, benar. Atau ilmunya yang kurang, nggak ngerti bahwa itu rezeki. Betul. Sudah dikasih istri yang penyabar ya atau suami penyabar, nggak sadar itu rezeki. Dia nggak lihat bagaimana suami yang lain jelalatan, dia nggak tahu. Gitu kan. Karena kadang-kadang orang berpikir rumput tetangga lebih hijau masanya. Padahal itu. rumputnya plastik. Itu dia. Mungkin dari Ustaz Maulana, kesimpulan silakan Pak Ustaz. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita arahkan kepada Allah untuk pemanfaatan diri kita, untuk menyembah kepada Allah. Beli baju dipakai untuk ibadah, berangkat umroh, pemanfaatan makan dan sebagainya buat asupan tubuh kita. Dan ada juga rezeki yang kita manfaatkan buat orang lain, buat orang sesama, kita bersedekah, kita berbagi manfaat. Itulah yang disebut dengan rezeki yang berberkah, menetap dan menyebar. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini ya. Iya, boleh silakan Mas. Berkah.
Heeh. Singkatan, berhasil karena Allah. Masya Allah, benar. Ini terima kasih banyak ya buat Mas Ipo yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di studio. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang sudah selalu setia dari tadi menyaksikan Islam itu Indah. Dan mudah-mudahan besok kita insya Allah akan kembali lagi di jam yang sama ya. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.